Ketika mendengar kata Kentucky, mungkin yang langsung terbayang di benak kita adalah pacuan kuda bergengsi Kentucky Derby Bourbon berkelas dunia dan pemandangan indah pegunungan Appalachian. Tergolong dalam persemakmuran, Kentucky memang memiliki pesona dan keunikan tersendiri, mulai dari keindahan alamnya hingga tradisi budaya yang kuat. Namun, di balik kemegahan dan keindahan itu, ada sisi gelap Kentucky yang jarang dibicarakan. Penasaran dengan sisi gelap Kentucky? Mari kita bahas. Sebagai bagian dari Amerika Serikat, Kentucky ternyata memiliki masalah kemiskinan yang cukup kompleks. Ekonomi Kentucky yang sebagian besar berfokus pada industri pertambangan batu bara, kini mengalami penurunan akibat permintaannya yang semakin menurun, serta pergeseran tren penggunaan daya ke sumber energi yang lebih bersih. Selain industri batu bara yang menurun, fakta sosial seperti tingkat pendidikan rendah dan pelayanan kesehatan yang terbatas menjadi alasan di balik tingkat kemiskinan yang ada di Kentucky. Bahkan, di tengah kemajuan Amerika, kemiskinan yang ada di Kentucky dapat langgeng hingga antar generasi. Parah bukan? Menurut data yang ada, persemakmuran Kentucky menjadi salah satu negara bagian termiskin yang ada di Amerika Serikat. Dari 50 negara bagian yang tersebar di seluruh Amerika, Kentucky menduduki peringkat ke-47 dalam segi ekonomi dengan lingkungan bisnis di peringkat 42, serta menjadi peringkat terakhir pada sektor pekerjaan. Bila melihat situasi di lapangan, kita akan menemukan bahwa kemiskinan di Kentucky merupakan isu yang sangat serius dan tidak boleh dianggap remeh. Misalnya saja, McCreary County, Kentucky. Sebagai kabupaten termiskin di Amerika Serikat, situasi kehidupan di McCreary terdengar memprihatinkan. Dari keterangan beberapa warga lokal, mereka bahkan berpendapat bahwa untuk bertahan hidup selama 1 bulan di sini hanya memerlukan $2.000 Amerika. Ini terbilang sangat sedikit bila dibandingkan dengan pengeluaran rata-rata satu rumah tangga orang Amerika per bulannya yang dapat mencapai $4.337. Situasi hidup di McCreary County semakin diperparah dengan upah minimum kerja per jam di sana yang hanya mencapai $7.25 Amerika. Upah minimum ini semakin mempertegas posisi McCreary County ke dalam salah satu dari 9 county termiskin di Kentucky. Pendapatan yang sangat sedikit membuat lebih dari setengah penduduk yang ada di sana bergantung pada tunjangan sosial. Dengan posisi Kentucky yang berada di peringkat terakhir pada sektor pekerjaan, membuat kehidupan di McCreary semakin terlihat menyedihkan. Pasalnya, hanya 40% dari penduduk yang bekerja dengan rata-rata pendapatan sekitar $10.000 per tahun. Sejak pertambangan batu bara ditutup, banyak kota di Kentucky jatuh ke dalam kemiskinan. Kemiskinan ini semakin diperparah dengan banyaknya orang yang tidak dapat bekerja karena gagal dalam tes narkoba. Seperti yang kita ketahui bersama, semenjak industri batu bara anjlok, situasi perekonomian di persemakmuran Kentucky menjadi tidak karuan. Kesulitan ekonomi yang dialami oleh penduduk kota-kota yang ada di Kentucky telah menjadi masalah yang sangat serius. Dengan segala masalah yang ada, nampaknya para warga Kentucky juga tengah mengalami keadaan yang tak kalah menyesakan. Bila McCreary menjadi wilayah termiskin di Kentucky, maka Bardstown adalah wilayah yang paling menegangkan di Kentucky. Pernyataan ini tentu saja memiliki dasar yang kuat. Bardstown sebagai sebuah komunitas kecil menjadi tempat di mana terjadi serangkaian kasus pembunuhan dan penghilangan yang hingga saat ini masih belum terpecahkan. Misalnya, di tahun 2013, terjadi kasus pembunuhan seorang petugas polisi Bardstown, Jason Ellis. Kejadian itu bermula ketika Ellis mengemudi pulang setelah menyelesaikan shift kerjanya. Namun di tengah perjalanan, jalur yang ingin dilewati Ellis tertutup oleh cabang-cabang pohon. Ketika ia berhenti untuk membersihkan jalan, secara tiba-tiba ia ditembak beberapa kali dengan senapan 12 gauge. Hingga kini, kasus ini masih belum terpecahkan dan memicu ketakutan di komunitas Bardstown.
Setahun berselang, ketakutan komunitas Bardstown semakin meningkat akibat Kathy Netherland dan putrinya yang berusia 16 tahun Samantha ditemukan tewas di rumah mereka di luar Bardstown. Pembunuhan keduanya mengalami jalan buntu dan tersangka hingga motif pembunuhan masih menjadi misteri. Selain pembunuhan, kasus hilangnya manusia secara misterius juga pernah terjadi. Tepatnya pada tahun 2015, Crystal Rogers hilang secara misterius. Mobilnya ditemukan di Bluegrass Parkway dengan ban kempes, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Dari beberapa kasus yang ada, menunjukkan bahwa Bardstown merupakan sebuah komunitas yang masih berjuang dalam melawan ketakutan serta menjadi salah satu sisi kelam bagi persemakmuran Kentucky. Kentucky yang terkenal sebagai rumah bagi perlombaan kuda paling terkenal di dunia, tak henti-hentinya membuat kita tercengang akan sisi gelap yang ada di dalamnya. Selain kemiskinan dan kasus-kasus pembunuhan yang belum terselesaikan, Kentucky juga menjadi sejarah kelam terkait hukuman mati. Hingga saat ini, 27 negara bagian di Amerika masih melegalkan pemberlakuan hukuman mati. Di antara ke-27 negara bagian itu, Kentucky salah satunya. Di Kentucky, hukuman mati akan dijatuhkan jika semua anggota juri setuju secara bulat. Sebelum tahun 1976, kurang lebih 400 orang telah dieksekusi mati oleh negara bagian ini. Ketika hukuman mati dihidupkan kembali di Kentucky, pada tahun 1976, legislatif negara bagian itu mengesahkan undang-undang yang mewajibkan semua hukuman pembunuhan berakhir dengan hukuman mati. Namun, Mahkamah Agung Amerika Serikat kemudian menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional dan mencabutnya. Sebelum tahun 1998, ada beberapa cara yang Kentucky pilih dalam mengeksekusi tahanannya seperti kursi listrik, hingga hukuman gantung. Namun di masa kini, metode yang digunakan oleh Kentucky dalam mengeksekusi tahanan mati mereka adalah dengan memberikan suntikan mati. Setelah tahun 1976, telah terhitung sebanyak 3 orang yang dijatuhi hukuman mati di sana. Di antaranya adalah Harold McQueen yang dihukum karena perampokan dan pembunuhan pada tahun 1981. Edward Harper Jr. dieksekusi dengan suntik mati pada tahun 1999 setelah membunuh orang tua angkatnya demi warisan. Dan yang terakhir adalah Marco Chapman, dieksekusi pada tahun 2008 karena mencabut nyawa 2 anak kecil. Beralih ke sisi gelap selanjutnya, Kentucky juga terkenal dikarenakan salah satu kotanya, Lexington, sering disebut sebagai Horse Capital of the World. Julukan ini diberikan untuk kota itu sebab Lexington memiliki lebih dari 450 peternakan kuda dan menjadi tempat yang sangat ideal untuk beternak kuda karena lingkungannya yang sempurna. Menjadi negara bagian yang terkenal akan bisnis pacuan kudanya, nyatanya Kentucky memiliki catatan kelam tentang industri itu. Misalnya saja, dalam sebuah film dokumenter berjudul Broken Horses, sisi gelap industri pacuan kuda Kentucky Derby dibongkar secara luas. Pada tahun 2023, sebanyak 12 kuda mati di balapan kuda tahunan Kentucky Derby. Bukan hanya itu, di beberapa balapan kuda lainnya, ada beberapa kuda yang mengalami cedera parah dan juga kematian. Sebagai sebuah dokumenter, Broken Horses berfokus dalam menyelidiki krisis dalam industri pacuan kuda. Dokumenter ini mengeksplorasi isu-isu seperti budaya, penggunaan obat-obatan, pengaruh uang, dan praktik tidak etis yang merugikan kesejahteraan kuda. Dan benar saja, menurut peta People for the Ethical Treatment of Animals, rata-rata lebih dari 3 kuda dipastikan meninggal setiap harinya di pacuan kuda Amerika Serikat. Situasi ini tentu saja menjadi PR besar bagi Kentucky untuk membenahi masalah yang ada. Sisi gelap Kentucky yang terakhir yang akan kita bahas adalah masalah serius terkait kesehatan mental dan angka bunuh diri. Di kota Louisville, Kentucky, bunuh diri di kalangan remaja dan orang muda di Jefferson County, tempat Louisville berada, mencapai angka tertinggi dalam 1 dekade pada tahun 2021. Di tahun itu, memasuki bulan Oktober, telah tercatat sebanyak 29 kasus bunuh diri di kalangan orang berusia 25 tahun ke bawah di Louisville. Dari catatan yang ada, lebih dari 40% dari kematian bunuh diri dalam kelompok usia ini adalah dari kelompok ras minoritas, seperti kulit hitam,
Hispanic, maupun Indigenous. Di samping itu di Louisville, jumlah pasien pediatrik yang mengalami self-harm meningkat hampir 300% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Ini menandakan krisis kesehatan mental semakin meningkat pasca pandemi COVID-19. Selain pandemi COVID-19, isu rasisme dan kebrutalan aparat kepolisian juga menjadi salah satu indikator utama penyebab kesehatan mental pada remaja, khususnya remaja kulit hitam. Untuk mengatasi masalah yang ada, Norton Children's Hospital dan Spalding University Collective Care Center berusaha menangani masalah tersebut dengan fokus pada trauma rasial dan menyediakan layanan dukungan kesehatan mental.